Berbicara kondisi hari ini, ya tentu tadi sudah beberapa hal disampaikan baik oleh Cak Ulum sebagai Ketua Ciputat dan Bang Maulana selaku pengurus juga bagian dari pengurus PB, bahwa gagasan-gagasan tadi memang betul. Saya kira bahwa hari ini, ya khususnya kader HMI, tadi saya ingatkan kembali, kita masuk di HMI mau ngapain sih sebetulnya, kan begitu. Dan kemudian kita jadi aktivis itu mau ngapain gitu. Tentunya kan harus tahu gitu. Terkadang memang di HMI ya kadang-kadang masuk HMI juga karena apa ya? Karena ajakan ataupun karena yang lain. Tapi saya yakin ketika sudah masuk ikut perkaderan berjalan, mereka akan mengetahui sendiri gitu. Tinggal tadi diteguhkan kembali tujuan masuk itu untuk apa, dan kemudian diteguhkan kembali bahwa organisasi ini organisasi yang punya tujuan gitu. Ketemu lagi di Beta Bung Redi Walang Bacerita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Teman-teman Walang Bacerita, hari ini momentum Milad Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-77 ya. 77. Kalau manusia itu sudah tua usianya, dan harapan para kader dan seluruh mantan kader dan yang senior lah ya di HMI adalah bagaimana organisasi ini bisa hidup, tumbuh, dan sekaligus teman-teman yang aktif di organisasi bisa memberikan manfaat kepada umat, bangsa, dan negara. Kali ini di tepat momentum ini di Walang Bacerita ada yang pertama Ketum HMI MPO cabang Ciputat ya. Yang kemarin kita bertemu kan? Kemarin sudah 2 kali. Beliau hari ini lagi ganteng memang, Kang Ulum. Yang kedua di tengah-tengah kita semua itu ada Ketum PB HMI MPO Kang Mul ya. Dan tak lupa pula kawan-kawan ada senior Bang Maulana. Mirip-mirip. Jadi bagaimana kita bisa mendengar harapan atau pesan-pesan buat kader HMI MPO se-Nusantara atau se-Indonesia di momentum Milad ini. Kali ini temanya yaitu mengukuhkan visi HMI menyusun peradaban umat. Nah, ini penting untuk bisa disebarkan agar gerak daya atau geraknya teman-teman HMI ke depan bisa bagaimana menyambut peradaban yang hari ini sudah rusak. Apalagi bicara soal peradaban Islam hari ini agak di era teknologi ini agak sedikit redup, apalagi di Indonesia. Untuk itu langsung saja kita pertama kasih kepada ini, karena nggak sayang ya, bukan nggak sayang karena jadi yang dari samping kanan saya dulu. Gimana? Saya pasang ini dulu biar ganting sedikit. Ya, oke. Untuk di Milad HMI yang ke 77 ini tentunya ya, memang saya adalah generasi Z ya, generasi modern, tetapi kita harus belajar juga mungkin saya tidak hidup di era pra kemerdekaan, tidak hidup di pasca kemerdekaan, dan tidak hidup juga di orde lama baik orde baru kan. Kita hidup di orde reformasi ya, 98 lah kan. Tapi sebagai kaum modern ya, dunia digital saat ini, kita harus pandai dalam membaca sejarah ya. Maka di HMI Milad HMI ke-77 ini, kader HMI itu ya harus pandai ikro, harus pandai membaca. Sebagaimana tema saat ini kan, meneguhkan visi HMI, menyongsong peradaban umat. Artinya mau tidak mau kader ini harus ikro, harus pandai membaca situasi, membaca dinamika yang ada, dan juga membaca tantangan. Nah, diharapkan ya dari di sini juga mumpung ada ketum PB yang tanggung jawabnya besar. Kebetulan kita ini emang sedang bukan merumuskan ya, tinggal menerbitkan saja, yaitu perpustakaan digital yang akan dicetuskan atau dimulailah diinovasi dari HMI cabang Ciputat. Ini tinggal kita terbitkan aja. Kita tinggal masukkan buku-bukunya, barulah kita
launching. Nah, ini kan bentuk daripada inovasi. Nah, dalam Milad HMI ini diharapkan kader-kader HMI ini pandai dalam menginovasi. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan apa-apa, maka setidaknya kita bisa memberikan suatu karya. Karya itu bukan hanya dalam bidang tulis-menulis, tapi melalui digital. Di era smart society ini kan ya penuh dengan digital, karena memang ya sebelumnya memang belum ada ya perpustakaan digital yang dicetuskan oleh ini tuh ya, belum ada itu ya. Mungkin itu hampir semua Cipayung juga nggak ada. nah itu tuh mungkin bisa menjadi apa ya, menjadi inovasi baru di Milad HMI ini, sehingga melahirkan inovasi-inovasi baru kan. Kalau dari Ciputat kita ingin menyumbangkan ya perpustakaan digital itu kan, karena kita tahulah dari awal setelah umur 77 tahun ini banyaklah kader-kader kita yang memiliki karya kan, senior dan sebagainya. Nah, ini sangat sayang kalau cuma hanya diam di perpustakaan, karena kan anak-anak sekarang ini kan udah malas dia ke perpustakaan. Nah, Dia lebih baik skor baca. Nah, bagaimana melalui aplikasi digital ini? Nah, ini nih kader HMI yang menempuh secara jenjang akademik bisa membuka perpustakaannya sendiri di dalam digital itu. Kalau di rak-rak kan repot lah atau banyak gitu ya. Tapi kalau digital kan berapa ribu buku pun bisa ditampung. Di secret dia mana di secret juga bisa buka. di jalan dia bisa benar. Nah, jadi harapan kita dalam HMI Milad HMI ke-77 ini ya tadi HMI harus pandai membaca dan berinovasi. Nah, inovasi itulah HMI Ciputat mengusulkan dan mohon dibantu nanti tuh terkait perpustakaan digital ini kan. Nanti kita bisa bikin library HMI gitu kan. Nah, yang mana nanti bisa diakses bukan untuk kader doang kan, tetapi seluruh masyarakat gitu kan. Nah, mungkin itu aja. Baik, saya izin tuh. Siap. Jadi ini luar biasa kawan-kawan. Jadi ini namanya menyongsong peradaban. Iya. Ini peradaban sudah go digital. Saya pagi tadi itu ikut webinar soal bagaimana orang punya perusahaan atau punya usaha tanpa dia harus melayani customer, itu AI yang kerja. Tadi saya ikut di Kementerian Perdagangan yang jam 10 pagi tadi. Jadi kalau teman-teman HMI tidak ada inovasi, tidak bisa baca Iqra tadi, ya susah begitu. Bang, sebagai senior, ini kira-kira abang dari LK1 sampai hari ini masih hadir di Milad HMI ini, apa kira-kira harapan biar adik-adik ini jalannya belok dikit nggak apa-apa, tapi kan harus balik ke jalan utama kan. Saya jangan belok-belok terus ya. Iya, jangan belok terus. Gimana bang? Ya, makasih Abang Walang Bacarita, Siap. Ketum PBHM Info, Bang Anang Lena, Kang Mulung, Ketum HMI IPO Ciputat. Kalau nggak salah baru 2 tahun ya. Ya. Ketua pertama. Iya, ketua pertama 1 tahun ya berjalan. Membuka jalan, Membuka jalan. di Tangerang Selatan. Cabang Ciputat, kampusnya UIN, UMJ dan lain-lain ya. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Abang. Siap. Abang Walang bicara. Abang apa nih aku panggilnya? Ray aja Ray. Bang Ray, makasih Bang Ray, ini luar biasa kita ada di forum ini. Yang pertama apa ya? Mungkin bukan pesan kali ya, cuman pengalaman Oke. apa yang membuat organisasi HMI ini berbeda dengan organisasi yang banyak dijual di kampus ya, tanda kutip Oke. dijual di kampus. Kenapa saya memilih HMI? Dalam Milad HMI meneguhkan visi HMI menyongsong peradaban umat. Yang pertama, tentu kita harus mengevaluasi peradaban HMI, perjalanan HMI sampai dengan saat ini. Cuman coba diringkas. Ya. Yang diringkas pertama kita melihat bahwa kenapa kader HMI ini makin kesini
banyak seperti followers atau partisan gitu kan, followers yang tadi juga disinggung sama ketum ya, kita jangan banyak jadi followers ya kan, si A ini ikut, si A ini ikut, si B ini ikut, apalagi tahun politik sekarang kan, 01, 02, 03 followers semua itu kan. Mungkin banyak teman-teman yang menjadi followers itu. Mungkin karena kader HMI lupa kita itu apa sih yang dimaksud dengan followers itu kan? Followers itu kan orang yang ikut-ikutan, kan orang yang ikut-ikutan. Ada isu ini ikut, ada isu ini ikut, ada isu ini ikut. Kita jangan lupa bahwa di materi LK1 ya, itu ada wawasan sosial. Wawasan sosial itu kita bukan sebagai orang yang menerima informasi, bukan hanya sekedar menjadi followers tadi, tapi di wawasan sosial itu kita membentuk wacana sosial. Ya maksudnya wacana sosial itu kita menciptakan isu sendiri, kita menciptakan gerakan sendiri. Itu yang disebut dengan wacana sosial. Jangan sampai kita berada di kematian sosial itu. Nah kuncinya di 3 ini, menurut saya tadi disinggung oleh Ketum Ulum. Yang pertama itu ikro, membaca. Kenapa harus membaca? Kita harus banyak referensi. Kita harus memahami banyak yang terjadi di lingkungan. Setelah kita membaca, kita menulis. Kita mengetahui apa inti masalahnya. Nah di sini kader HMI menciptakan masalah atau menciptakan sebuah isu. Nah setelah menulis, mungkin sekarang eranya sudah mengupload ya seperti YouTube. Nah yang terakhir itu kita berdiskusi. Jadi 3 kunci ini adalah kunci bagaimana kader HMI tidak menjadi followers. Yang pertama kita membaca, melihat banyak masalah. Kedua kita curahkan dalam tulisan, kita menemukan masalah. Yang ketiga kita aksi. Aksi itu diskusi. Ya jadi kuncinya di 3 itu menurut saya ya. Jadi aksi itu bukan saja harus kita turun demo kan begitu? Bukan saja. Tapi aksi menulis tadi punya gagasan. Jadi mungkin Cak Ulum banyak membaca, menulis, diskusi ya. 3 kunci ini yang menjaga HMI sampai dengan sekarang 77 tahun. 3 ini yang nggak pernah hilang dan yang tidak ditemukan di organisasi lain. Tapi sorry Bang, hari ini soal aksi ini, hari ini soal aksi rata-rata teman-teman kader HMI yang baru LK selesai, mungkin bersemester 2, 3, rata-rata aksi itu turun demo masalahnya. Apa masalahnya kira-kira? Ya yang pertama aksi atau demonstrasi ini kita lihat dari banyak segala hal. Ya. Yang pertama mungkin nalar kritisnya, satu mungkin dia melatih nalar kritis, kedua melatih mentalitas, bagaimana dia berhadapan di depan umum, di depan aparat mungkin kan. Kalau kita yang nggak pernah aksi, mungkin mereka berpikir takut sama penegak hukum, polisi, Pol PP kan. Harusnya dibalik ya, harusnya kita itu bersahabat dengan penegak hukum ketika kita aksi, bahwa mereka itu tugasnya melindungi. Nah jadi kalau kita lihat dari segi tadi ya, mental menurut saya nggak masalah. Nah, itu melatih mental. Bayangkan kalau semester 1 udah berani diri di mobil komando ya, gimana kita lihat semester 9 ya. Ini podium negara kan kita nggak tahu ya. Ya jadi banyak sisi yang bisa dilihat. Wow, sisi positifnya itu lebih banyak daripada sisi negatif ya mungkin. Mungkin itu Bang Walang Bacarita. Siap. Ada gagasan dan lain sebagainya tadi disampaikan oleh Cak Ulum dan kakanda kita ini. Tum meneguhkan kembali. Siap. Apa kira-kira yang mau bagaimana kader HMI MPOC Indonesia ini biar tadi saya masih tadi Ketum di podium sampaikan bahwa jangan jadi follower gitu, tadi diingatkan juga gitu. Bagaimana biar nggak jadi follower gitu, karena hari ini banyak aktivis jadi follower gitu, ini masalah ini. Apakah jangan sampai HMI MPO juga jadi follower kan kira-kira begitu. Ya. Baik Bung Rey, saya ucapkan terima kasih ya atas forum yang sekarang diberikan. Jadi memang di momentum milad ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan, di PB khususnya saya mewakili teman-teman PB dan seluruh keluarga besar HMI, kita coba meramu sebuah cita-cita, sebuah harapan
bagaimana di momentum milad yang ke-77 ini HMI ke depan punya sebuah keinginan, walaupun secara tujuan HMI jelas gitu, sehingga kita coba tuangkan di dalam sebuah tema, yaitu meneguhkan visi menyongsong peradaban umat. Jadi pokok utama dalam pemikiran ini bahwa hari ini mau nggak mau ya kita ada sebuah penurunan ataupun degradasi dalam pemahaman ataupun dalam praktis terhadap tujuan HMI itu sendiri, sehingga ya semua kader HMI khususnya kami di PB dan saya sebagai wakil dari semua kepengurusan mengajak kepada seluruh kader mengingatkan bahwa tadi momentum milad ini, walaupun tadi 77 tahun itu usia yang sudah sangat tua gitu, bukan lagi matang, tapi ya matang agak-agak, kalau kematangan kan gak enak juga gitu. Nah bahayanya di sini maksud saya, bahayanya di sini HMI ke depan apakah mau seperti apa, apakah tadi kalau matangnya kelebihan kan gak bagus juga. Nah makanya kita coba meramu bagaimana kita coba meneguhkan kembali visi HMI itu, karena tadi saya sampaikan bahwa disadari ataupun tidak ada sebuah penurunan atau degradasi perilaku, sikap, bahkan eksistensi sebagai kader HMI. Gitu. Saya pikir di sini adalah kurangnya kita sama-sama mereview terkait dengan tujuan HMI itu sendiri. Karena berawal dari sanalah gitu. Kader HMI harus memahami, kader HMI harus mempraktikkan apa yang menjadi tujuan HMI, bahwa kita tahu tujuan HMI penciptaan terhadap diri sendiri dan kemudian menciptakan bagaimana kondisi masyarakat, sehingga kan itu sangat jelas sebelum kita mampu membuat sebuah untuk sosial gitu, tetapi kan harus ditanam dulu di dalam dirinya gitu. Nah sehingga jelas ini perlu mengingatkan kepada seluruh kader, ayo kita kembali kita merenung seberapa jauh hari ini kita ber-HMI, seberapa jauh kita mempelajari ataupun mempraktikkan yang menjadi tujuan HMI sebagai kader ulil albab. Atau kalau kader ulil albab, lebih keren lagi sehijau hitam kamu. Nah, seberapa hijau hitammu gitu setelah LK1, LK2, LK3. Bahasa kerennya seberapa hijau hitam. Iya. Kita pasca LK1. Betul. Gitu, karena kan sesuai prosedur pendidikan di HMI kan jelas. Jadi makanya dari situ kita coba membuat sebuah gagasan, kita harus ingatkan kembali di 77 tahunnya HMI ini, ya kita harus merenung sebagai internal nih, sebagai kader-kader HMI, seberapa jauh sih kita sebagai kader HMI, apa yang kita pahami sebagai kader HMI hari ini, sehingga saya yakin kalau kader HMI sudah benar-benar bahasanya mengilhami tujuan HMI, ya jalan ke depan akan mudah gitu. Dan tadi bahwa zaman kita itu sudah sangat berbeda dengan zaman-zamannya senior. Gitu. Hari ini kan kita selalu membangga-banggakan senior, tapi apa hari ini yang akan kita hadapi dan apa yang akan kita perjuangkan. Gitu. Nah, dari situlah kita PBHMI merumuskan sebuah ide, sebuah gagasan bahwa ini pertama perlu kita ingatkan secara individu kader-kader, secara kedirian kader gitu. Ayo kita teguhkan dulu visi kita yang sudah jelas tujuannya seperti apa. Nah baru kita memikirkan ke depan, berbicara tentang bagaimana masa depan peradaban umat ini gitu. Bahwa ya tadi kembali lagi kondisi kita kan sebetulnya disebut baik ya tidak terlalu baik juga gitu, disebut jelek ya memang tidak terlalu jelek juga. Jadi kalau sakit itu agak meriang aja gitu. Meriang aja kalau sakit gitu. Jadi koma enggak, tapi meriang lah gitu. Untuk itu makanya kan kita perlu juga bagaimana HMI sebagai bentuk tanggung jawab kita berbicara tentang sosial ini gitu, atau tentang umat. Gitu. Nah, saya berharap ketika kita sudah mengilhami nilai-nilai tujuan HMI itu tadi, kita bisa bergerak dengan setelah memahami itu gitu. Bagaimana kita mensinkronkan misalkan kondisi umat hari ini gitu, bahwa tadi khususnya misalkan ketika berbicara agama dan negara kita hari ini, Islam hari ini seperti apa kondisinya, khususnya di negara kita misalkan yang katanya mayoritas, tapi mana kekuatan Islam? Islam itu kan hanya menjadi bahan apa ya, kalau dagangan bahan jualan saja. Kalau bahasanya KTP-nya doang. Nah itu semangat juangnya nggak ada. Nah disitulah makanya banyak hal-hal yang pudar di tubuh kekaderan gitu. Makanya ya kembalikan lagi, yuk kita jadi hijau hitam yang sesungguhnya gitu, agar tadi apa langkah ke depan kita harus betul-betul sesuai dengan Quran dan hadis gitu. Karena kan tujuan HMI jelas,
ulil albab, yaitu kader yang berpikir dan berzikir. Nah di situ sih kenapa kita membuat sebuah gagasan atau di milad ini sebagai bahan renungan kita sebagai kader HMI, mengingatkan kembali, yuk seberapa jauh hari ini kita ber-HMI, seberapa manfaatkah kita hari ini untuk umat gitu. Nah, diharapkan ini semua bisa menjadi sebuah kekuatan bersama, pengingat kita semua, sehingga ketika sudah semuanya menyadari, istilahnya sudah bangun dari tidurnya selama ber-HMI ini, ya kita berharap ini akan menjadi sebuah perbaikan gitu. Karena saya yakin ketika kader betul-betul memahami merealisasikan tujuan HMI, semua akan baik-baik saja gitu. Apalagi kan sekarang banyak senior atau kader-kader HMI yang terjun di dunia-dunia walaupun bahasa mereka tetap berjuang gitu. Tapi kan tadi ada yang bergeser, yang tadinya kita sebagai kader HMI itu sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, tapi ketika sesuai dengan kondisi yang tertekan ataupun yang lain-lain, di realitanya di lapangan itu agak melenceng ya. Nah itu yang berbahaya gitu. Makanya kita sebagai kader HMI, yuk kita ingatkan kembali gitu, bahwa tujuan kita yang harus dipegang teguh. Karena kan harapan bagi HMI, tujuan ini dipegang bukan hanya sebatas menjadi kader saja, tetapi ketika bergerak di luar sebagai kader atau bahkan alumni, tetap yang menjadi pegangan atau yang dipegang teguh itu ya tujuan HMI, bahwa jelas kita itu menciptakan kader-kader dan menciptakan masyarakat yang diridhoi oleh Allah. Baik, itu Tom, luar biasa. Aktivis secara keseluruhan beda dengan sama-sama di kampus kuliah, misalnya di UIN sama-sama mahasiswa, tapi labelnya kalau aktivis berarti dia lebih mulia daripada yang lainnya. Kenapa? Karena dia mau kuliah, belajar, tapi dia mau mengabdi. Nah, yang jadi problem adalah hari ini teman-teman aktivis kalah dari yang bukan aktivis. Nah, ini problem. Tadi itu, apakah organisasi dia, ya kita bilang aja contoh di HMMPO misalnya. Apakah teman-teman HMMPO ini tidak bisa berpikir, sedangkan sudah clear bicara soal keilmuan kan begitu. Maka Caulum, kira-kira terakhir apa pesan buat seluruh teman-teman di kampus agar yuk jadi aktivis, ya aktivis benaran, apalagi aktivis Islam. Jangan sampai, karena fakta di lapangan Kanda, aktivis Islam tetapi gayanya lebih Yahudi daripada Yahudi, ya ini problem. Di milad ini kira-kira, apalagi hari ini problem keumatan kita ini luar biasa. Terakhir Kanda, kira-kira pesan buat teman-teman aktivis dan wabil khusus buat teman-teman HMMPO. Untuk terakhir kalinya ya di dalam milad HMI ke-77 ini, khususnya untuk diri saya dan juga para kader HMI dan juga pada para aktivis ataupun siapapun yang melihat video ini, khususnya kader HMI, MPO, kita ini harus mereparasi dan berinovasi untuk apa? Untuk menyongsong generasi emas. Melalui apa? Melalui himpunan mahasiswa Islam ini, melalui jalan aktivisnya masing-masing. Jadi ada jalan aktivis, kita harus memilih jalan aktivis yang benar dengan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang ada di himne ataupun di mars yang selalu kita nyanyikan ketika kita dalam acara-acara. Jadi singkatnya adalah kita harus mulai mereparasi, memperbaiki lah ya, dan harus berinovasi untuk apa? Untuk menyumbangkan apa yang kita sumbangkan nanti di tahun 2045 ya, yang mana itu sebagai generasi emas bangsa. Jadi ya perannya itulah, mari-mari sama-sama kita untuk mereparasi dan menginovasi. Baik, luar biasa. Kanda, sedih kita lihat teman-teman aktivis, tapi di momentum milad ini mungkin disampaikan pesan apa yang harus teman-teman ini, kembali lagi kita mempersiapkan diri agar jadi generasi emas itu bagaimana kan pesannya? Ya, pesan-pesannya yang pertama, semoga HMI tetap menjadi laboratorium kampus. Karena ya
di kampus itu hampir nggak ada laboratorium. HMI MPO khususnya adalah laboratorium bagi teman-teman aktivis. Laboratorium ini, HMI MPO adalah laboratorium yang jujur, apa adanya, apa masalahnya, itu laboratorium yang jujur. Sementara kalau kita bicara kampus, ramai kan, banyak kampus yang diintervensi segala macam. Jadi kampus tidak punya laboratorium yang jujur. HMI MPO ini hadir sebagai laboratorium yang jujur bagi mahasiswa. Yang kedua, umat ini banyak sekali, ya. Tapi umat itu lebih bagus ketika mereka berjamaah. Salah satunya di HMI. Semakin kalau per individu umat ini bagus, apalagi berjamaah. Ini yang terus dijaga. Jadikan HMI terus menjadi laboratorium yang terbaik lah, khususnya bagi aktivis Muslim gitu ya. Itu mungkin Bang. Baik. HMI MPO berdiri, setahu saya, kita di PI dulu juga belajar HMI MPO, sejarahnya kira-kira Kakanda. Dia sebagai wadah untuk bagaimana melawan kezaliman, kan kira-kira begitu. Agar teman-teman aktivis ini harus konsisten, kira-kira Kakanda pesan dan harapannya, mobil khusus juga ke kawan-kawan HMI Indonesia, MPO ya. Bagi saya sih sederhana, Bung Ray. Pertama, memang berbicara kondisi hari ini, ya tentu tadi sudah beberapa hal disampaikan baik oleh Cak Ulum sebagai Ketua Ciputat dan Bang Maulana selaku pengurus, juga bagian dari pengurus PB, bahwa gagasan-gagasan tadi memang betul. Saya kira bahwa hari ini, ya khususnya kader HMI, tadi saya ingatkan kembali, kita masuk di HMI mau ngapain sih sebetulnya, kan begitu. Dan kemudian kita jadi aktivis itu mau ngapain gitu. Tentunya kan harus tahu gitu. Terkadang memang di HMI, ya kadang-kadang masuk HMI juga karena apa ya, karena ajakan ataupun karena yang lain. Tapi saya yakin ketika sudah masuk ikut perkaderan, berjalan, mereka akan mengetahui sendiri gitu. Tinggal tadi diteguhkan kembali tujuan masuk itu untuk apa, dan kemudian diteguhkan kembali bahwa organisasi ini organisasi yang punya tujuan gitu. Jadi untuk khususnya saya pribadi dan mengajak kepada kader-kader, yuk berkaitan dengan kondisi hari ini, kita sebagai aktivis atau sebagai kader HMI khususnya perlu memegang teguh nilai-nilai yang ada di dalam organisasi yang kita lakukan tadi. Contoh misalkan sebagai aktivis, ya fungsinya buat apa sih? Disebut aktif itu hanya sebatas ikut rapat-rapat saja atau seperti apa gitu. Tapi kan ada hal utama dibanding itu gitu. Itu sehingga maksud saya, ya ketika kita menjadi kader HMI yang akhirnya ataupun menjadi aktivis misalkan, tidak paham betul tujuan kita jadi aktivis ataupun untuk masuk organisasi, ya percuma gitu. Makanya ya perlu diinternalisasi dulu diri kita masing-masing gitu. Sehingga kepedulian, kemudian nilai-nilai sosial yang tumbuh itu akan selalu tumbuh dan berkembang gitu. Sehingga tadi banyak juga misalkan tadi kata Bang Rey, sekarang kader-kader atau aktivis-aktivis banyak kalah dengan orang-orang yang biasa nggak masuk kategori aktivis ya, aktivis ataupun kader-kader organisasi. Saya kira memang itu tadi, persaingan memang sekarang sangat luas gitu. Siapapun itu ya, masuk organisasi pun ataupun jadi aktivis pun itu bukan sebuah jaminan menjadi orang sukses gitu. Tapi minimal ketika jadi aktivis ada proses yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa biasa saja menurut saya. Karena apa? Karena mereka mengikuti sebuah kegiatan atau mengikuti sebuah prosesan di luar dari perkuliahan gitu. Sehingga secara secara pengalaman, secara pengetahuan dan secara bersosialnya ya pasti lebih dari aktivis gitu. Nah sehingga ya sangat disampaikan perlu, ya sangat perlu gitu berbicara menjadi aktivis gitu. Tapi memang ya kondisi hari ini sama-sama saja kan gitu, yang tadi kata Bang Rey,
orang yang berorganisasi dan tidak berorganisasi ya sama-sama saja. Menurut saya pertama ya mereka tidak memahami betul untuk apa sih masuk organisasi, untuk apa kita menjadi aktivis gitu. Kemudian tadi tidak menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan yang ada di dalam organisasi. Karena yang saya lihat kondisi hari ini masuk sebuah organisasi itu hanya berniat ingin mendapatkan ini dan itu. Saya pikir itu pola pikir yang salah gitu. Yang harusnya itu kan masuk sebuah organisasi itu ingin mengembangkan, ingin memproses diri gitu. Ingin memproses diri untuk mendapatkan sebuah hal-hal lain di luar jam-jam perkuliahan. Nah, tentunya disitulah ada perbedaan persepsi. Sehingga ketika masuk organisasi atau menjadi aktivis, ya hanya jalan-jalan begitu saja, mencari jalan-jalan luang, tetapi tidak dengan ikhlas berorganisasinya. Yang akhirnya ya, walaupun dia aktivis, ya akan kalah dengan mahasiswa yang cukup berinovasi di kampusnya, walaupun dia belajar bolak-balik doang kan begitu, tidak ikut training lah, tidak ikut training kan begitu. Nah itu akhirnya di situ, dan memang kelemahan dari hari ini ya kita sebagai aktivis ataupun sebagai kader HMI khususnya ya tadi kita harus memahami kondisi zaman hari ini. Kita tidak bisa bergantung dengan nama besar HMI-nya gitu, tapi bagaimana keberprosesan kita di dalam berorganisasi itu tadi, mencari ruang dan yang lain-lain. Apalagi di HMI jelas di dalam pola perkaderan kan ada tahapan-tahapan. Nah di sanalah kadang-kadang tahapan-tahapan yang tidak selesai, sehingga akhirnya masuk HMI dengan tidak masuk HMI akhirnya sama-sama saja gitu. Makanya saya mengingatkan kepada kader-kader HMI khususnya kader HMI NPO, yuk kita berproses di dalam berorganisasi, karena saya meyakini ketika berprosesnya dengan ikhlas, proses kaderisasinya dijalankan dengan baik, saya yakin akan ada hikmah di balik itu semua gitu. Jadi jangan menaruh tujuannya dulu untuk apa. Saya kira berproseslah dengan ikhlas gitu, maka kelebihannya itu akan muncul dengan sendirinya. Saya kira begitu. Tidak ada proses yang tidak ada hasilnya. Nah itu, saya yakin itu. Jadi gitu. apa yang kita lakukan pasti ada hasil. Betul. Kita bisa ketemu di Walang Bacarita karena kita proses dari kampung masing-masing. Begitu. Baik, teman-teman Walang Bacarita, itu saja harapan dan pesan buat terutama kader HMI NPOC Indonesia. Semoga di milad yang ke-77 ini bisa membawa sebuah, ya sebenarnya buat bahan evaluasi sih. Betul. Ya, buat bahan evaluasi. Intinya buat evaluasi. Dan di tahun-tahun depan HMI tidak boleh ketinggalan, sebab sebelum ada perubahan, hari ini bicara soal teknologi, HMI sudah ada. Harusnya teman-teman HMI lebih kreatif, lebih inovatif, lebih ikranya duluan soalnya. Mereka harusnya lebih hebat daripada di luar itu. Saya tutup, selamat milad yang ke-77, yakin usaha sampai. Terima kasih. Kak Kanda waktunya. Selamat milad Kak Kanda. Baik. Nanti kita ketemu lagi di Walang Bacarita.